AOC 24G2. Apakah monitor ini layak jadi ranking 1? Monitor 144 Hz IPS di bawah 3 juta. Kita lihat sama-sama. Selamat datang di GT ID, channel paling canggih di 2020. Akhirnya penantian yang lama banget berakhir sudah, dan monitornya udah ada di meja gua. Ini bener-bener penantian yang lama banget. Kita langsung aja ke dusnya. Dusnya di sini sama percis banget sama 27G2 yang pernah kita review. Kayak ada orang bawa pedang gitu ya. Kalau kalian mau lihat reviewnya bisa cek di video di atas. Dan unit yang gue dapat ini kalian bisa scan kode gitu ya, barcode gitu buat dapetin eksklusif merch-nya dari AOC. Untuk pastinya kalian bisa langsung kontak AOC di Facebook-nya. Linknya ada di deskripsi di bawah. Aksesoris yang kita dapat yang pertama kabel power tanpa adapter. Adapternya berarti di dalam monitor. Kabel DisplayPort, nice. Gue lupa inget sih sama stand ini. Kayaknya ini stand dan kaki yang sama yang dikasih di 27G2. Untuk kakinya padat, nuansa warna hitam dan merah dipaduin jadi satu. Dan standnya warna silver model V yang kepadatannya cukup lah. Dan di bawahnya dikasih ke kita 6 karet penahan. Dan terakhir manual book dan kartu garansi yang kita pastinya cuekin. Kakinya kita pasang ke panelnya dengan sistem ceklek gitu lah ya, tanpa ada bautnya, dan standnya tinggal puter aja satu baut udah kencang di kakinya. Dan kaki monitornya yang terpasang itu nutupin VESA mount di monitor ini 10x10 cm. Bagian belakang monitor ini sama banget sama 27G2 yang tinggal dikecilin aja sama AOC. Nuansa gamingnya merah hitam, ada lubang keluar heat yang dibikin bentuk V gitu, dan merahnya juga dibikin V gitu ya, kiri kanan. Dan kualitas bahan yang dipakai untuk bagian belakang ini kualitasnya padat karena lu pegang nggak kerasa kopong, dan ya gue bisa bilang itu kualitasnya cukup bagus. Portnya udah ngadep ke bawah yang cocok banget untuk dipakein bracket kalau lu masih butuh bracket di monitor ini. Port yang dikasih AOC ini ada dua port HDMI 1.4 yang dimana HDMI di sini udah support 144 Hz. Satu port DisplayPort 1.2 dan satu port VGA atau D-Sub buat kalian yang masih pakai ya masih disediain di monitor ini. Satu port 3,5 mm audio jack. Dan yang terakhir port power. Monitor ini modelnya tentunya udah bezel-less dengan tebal bezelnya di 0,5 cm. Gue bisa bilang ini salah satu yang tertipis di kelas ini. Ada logo AOC di bagian tengah, bezel bagian bawah. Dan bagian bawah monitor kita bisa lihat tombol pengaturan OSD yang masih tombol sayangnya. Spek lengkap monitor ini di website AOC 23,8 inch Full HD resolution 144 Hz, IPS panel, response time MPRT 1 millisecond, brightness-nya di 250 nit standar, support FreeSync premium yang bedanya dengan FreeSync biasa pas frame rate lebih rendah dari Hertz yang disupport, gambar tetap smooth, dan ini juga support G-Sync compatible dan lu harus pakai DisplayPort tentunya. Ya udah disediain DisplayPort juga sama dia. Nggak ada speaker di monitor ini dan di sini full ergonomic stand. Kita coba sama-sama. Ya, di sini kita bisa tilt. Ke bagian atasnya tuh jauh banget, tapi ke bagian bawahnya sedikit banget. Dan berikutnya kita ada head adjustment. Iya, head adjustment sini bukan yang paling mulus, cuma ini not bad menurut gua. Dan yang terakhir adalah vertikal. Lu nggak perlu dorong chinnya karena ini 24 inch. Dia nggak bakalan mentok. Ya, di sini sih udah dikasih tanda ya sama AOC, ini udah ratanya. Cuma gua ngerasa masih kayak kurang rata gitu ya. Nggak tahu kenapa ya, gua tetap kayak masih sedikit nge-adjust supaya rata banget. Cuma cukup nice lah ada itu. Dan gue lupa mention ke kalian kalau di sini ada cable management juga. Tadi gue baru lihat, lupa gue. Seharusnya kan kabel ini masuk ke dalamnya ini. Dan yang terakhir kita tes adalah swivelnya. Swivel porosnya ada di sini guys. Ini lingkaran merah yang akan muter-muter nanti. Ya sayangnya juga dia nggak kasih kita batasan. Jadi kira-kira gue ambil aja kakinya ini, garisnya ini sebagai batasannya. Full ergonomic stand. Beberapa spek lainnya gue mesti cek di website lain. Misalkan kayak panel bitdam ini di 6 bits plus FRC, itu ya standar lah. Untuk color gamutnya kembali gue nemuin spek monitor ini ditulis sampai 126% sRGB. Langsung aja kita confirm dengan data color SpiderX. Color gamutnya di sini kita bisa dapetin 100% sRGB, 86% Adobe RGB, 93% DCI-P3 dan 83% NTSC. Brightness sesuai yang diklaim kita bisa dapat di 250,1 nits di pengaturan 100% brightness, dan kontrasnya bagus banget di sini 1100 banding 1, dan juga white point ini kita bisa dapat di 6900 Kelvin. Ini udah mendekati 6500. Dan untuk color uniformity-nya di 100% brightness kita dapetin 4 titik, semuanya di pojokan agak gelap, sekitar 3,7 paling gelap dari titik yang paling terang di bagian tengah. Dan untuk luminance uniformity-nya kalian bisa lihat bagian yang paling gelap bisa sampai 14% dari 9 titik pengetesan di 100%.
biasa aja lah. Untuk color akurasi gue pikir awalnya ini bisa nyamain kakaknya di 27G2. Ternyata di sini biasa aja. Maxnya di 3,87 dan average-nya di 1,87. Data color kasih rating ini 4,5 poin, which is ini hampir sempurna. Untuk hasil data color akan gue slideshow bersama text bleeding dan OSD. Videonya ada di atas sini kalau kalian mau lihat. Dan di sini gua mau kalibrasi juga sekalian, dan baru kita lihat keindahannya kalau panel 24G2 ini bisa bikin color akurasinya turun jauh sekali, maxnya di 2,79 dan average-nya turun sampai cuma 0,68. Dan kalian bisa lihat warnanya di sini 90% di bawah 1 delta E. Ini bisa banget untuk color grading entry level lah ya. Lumayan akurat tapi ya harus dikalibrasi dulu. Untuk color uniformity-nya AOC ini hampir nggak ada beda sama Philips 242 M8 yang rank 1 di GTI di top 10 kemarin. Untuk paling bagusnya di bagian ini ya ada di Asus VP248 QGR. Tapi sayangnya bodinya jadul banget ya, kurang bagus dan nggak ada ergonomic stand dan dijual juga di harga 3,2 juta. Untuk sisi kontras sih bagus AOC ini jauh daripada Philips. Kalau nggak salah Philips itu 600 ya kalau nggak salah ya. Kalian bisa confirm di video Philips 242 M8. Dan untuk color akurasi sih sebenarnya di AOC ini agak biasa aja kalau dibandingin yang lain ya. Malah bagusan di Philips kalau kita lihat secara rata-rata di settingan default. Dan yang paling bagus memang ya gua nggak bisa pungkirin memang ada di Asus yang mahal tadi. Di sisi lain setelah dikalibrasi AOC ini baru bisa sebagus Asus untuk akurasi warnanya. Untuk gaming monitor ini cukup luar biasa menurut gue pas gue tes UFO, di mana di sini kita bisa dapetin 1,5 sampai 2 bayangan di belakang gambar aslinya. Di mana IPS yang biasanya gue tes ini bisa dapetin sekitar 2 sampai 3 bayangan di belakang gambar actualnya. Dan kalau monitor TN bisa hampir nggak ada bayangan pas pengetesan ini. Dan ini cukup luar biasa, hasilnya bisa mendekati TN ya. Gue sampai nggak percaya sih awal-awal. Gue sampai tes berkali-kali. Monitor ini bisa kalian dapetin di harga MSRP 2,8 juta dengan garansi 3 tahun ya 1+2 sih sebenarnya, 1 tahun full dan 2 tahun spare part ya, bilang aja 1 tahun garansi full. Saingannya kalian bisa cek di GTI Top 10 yang monitor 14400 di bawah 3 juta. Di video itu kita udah kasih nilai juga untuk monitor ini dan memang AOC ini layak untuk kita tempatin di juara 1 dari apa yang memang diberikannya. Dan memang di bawah 3 juta cuma ini yang memberikan full ergonomic stand dan IPS panel. Ini sih udah asik banget ya, ketika lu beli ya lu secara default udah dapetin semua yang lu butuhin untuk gaming IPS 144Hz. Dimana brand lain yang full ergonomic stand seperti ViewSonic XG2405, Asus VG249Q itu harganya di atas 3 juta semua. Dan mereka juga rata-rata masih 250 nit, jadi kayak nggak ada bedanya gitu. AOC di sini gue bisa bilang ngebantai bukan hanya kalangan monitor di bawah 3 juta, tapi di atas 3 juta pun banyak yang jadi nggak worth it kalau dilihat apa yang AOC berikan. Bahkan bukan hanya itu, karena monitor-monitor TN juga gue lihat misalkan kayak Lenovo G2510, Lenovo Y25F, Asus VG248 248QG 258 QR. Itu kan panel-panel TN yang memang kompetitif game gue rasa lebih ke arah sana. Tapi kan kalau orang biasa ngelihatnya ya pasti dia bilang IPS kan lebih mahal, kenapa harganya lebih murah ya, gue mendingan beli IPS aja gitu. Bingung kan lu? Posisinya luar biasa sekali, makanya gue udah bilang ini luar biasa sekali posisinya. Sayangnya ya gua rasa monitor ini akan goib dalam beberapa waktu depan, karena kita dapat info cepet banget barang ini hilang di pasaran karena banyak banget yang mau. Kalau kalian ada dana sih dan memang lagi pengen punya monitor gaming dan ada kesempatan juga, ya gua rasa nggak perlu tunggu untuk beli monitor ini. Dan terakhir mungkin informasi sedikit buat kalian. Kalau kita lihat di JD.com yang di China, harga monitor ini sekitar 1149 RMB atau sekitar 2,3 juta rupiah. Dan di JD.com kalau kita filter by penjualan, jadi dia akan taruh penjualan paling banyak di paling atas. Memang monitor ini jadi ranking 1 penjualan di China, sampai 54.000 piece terjual. Dan ini gue ketik di kolom searchnya, bukan AOC monitor, bukan monitor gaming, tapi monitor tok. Jadi kalian bisa bayangin dari segi penjualan di JD.com, ini ngalahin banyak segmen monitor, bahkan bukan hanya monitor gaming aja, semua segmen. Dan gua rasa pastilah ada alasannya kenapa monitor ini jadi peringkat penjualan paling laku di sana. Dan kita udah sama-sama lihat apa yang diberikannya memang sangat worth it sekali di harga 2,8 juta. Dan akhir kata dari gua, ada monitor AOC yang gua rasa worth it juga yang akan datang di tahun depan, gua rasa ya, di 34 inch ultra wide yang saingannya gue rasa cuma satu di dunia pada saat video ini dibuat, yaitu monitor Xiaomi Mi Surface 34 inch yang pernah kita review sebelumnya. Jadi kalau kalian nggak mau ketinggalan reviewnya, pantengin GTID, klik tombol lonceng dan subscribe. Gue Eldun dari GTID, sampai jumpa di video berikutnya dan tetap canggih.